Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di room kami. Baik, pada hari ini kita akan eh, sama-sama mengikuti pemaparan materi tentang membuat bel otomatis. Ini sudah tampil belum ininya? Lihat? Sudah. Oh, sudah. Oh ya. Kita pagi ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat bel otomatis, yang mana di sekolah setiap sekolah mungkin pasti memiliki laptop dan komputer, sehingga eh, bisa memudahkan untuk mengakses aplikasi ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Heru Kristiantoro, SPD SD. Yang instansinya saya bekerja di SDN Cikirai, Kecamatan Cikidang. Kalau alamatnya sendiri adalah di Kampung Pajagan, RT 2 RW 1, Desa Cikirai, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kenapa saya membahas tentang materi membuat bel otomatis ini? Yang pertama, sekolah tidak memiliki petugas khusus yang bertugas untuk memijit bel setiap waktu. Biasanya yang terutama kalau di SD yang memijit bel itu adalah guru yang biasanya lebih dulu awal masuk ke kantor untuk istirahat. Atau kalaupun misalnya ada penjaga, biasanya itu tidak dikhususkan untuk menjadi petugas untuk memijit bel itu. Kemudian kalau untuk misalnya tingkat SMP ke atas, biasanya suka ada guru tiket. Tetapi kadang guru tiket tersebut lupa waktu, diakibatkan karena ada kerjaan yang lain. Kemudian dibuatnya bel otomatis ini supaya lamanya waktu jam pelajaran antara yang satu dengan yang lainnya sama persis. Kalau misalnya dengan manual mungkin ada yang 1 jam, kadang ada yang lebih 5 menit karena kelupaan tadi. Mungkin ada juga yang sebelum waktunya dianggap sudah habis, padahal bel belum ada karena anggapan mungkin memijit belnya tidak ada, sehingga lebih dulu selesai ya. Sehingga dengan diadakannya atau dibuatnya bel otomatis ini diharapkan waktu jam pelajaran antara yang satu dengan yang lainnya itu sama. Kemudian juga dikarenakan setiap sekolah saat ini sudah memiliki perangkat komputer, baik itu PC ataupun laptop, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk membuat aplikasi secara digital ini. Keuntungan menggunakan aplikasi bel otomatis ini, yang pertama, bel otomatis bisa berbunyi tanpa harus dipijit oleh petugas. Jadi kita cukup menyalakan komputernya di pagi hari, kemudian jalankan aplikasinya, setelah itu tinggalkan saja. Nanti biar sistem yang akan bekerja sesuai dengan waktu yang sudah di set, yang sudah ditentukan, maka bel akan berbunyi secara otomatis. Kemudian setelah adanya bunyi secara otomatis tadi, maka lamanya pergantian jam akan sesuai. Jadi tidak ada lagi guru yang keluar kelas lebih dulu ataupun yang terlambat. Yang ketiga, keuntungan lainnya adalah nada atau suara bel bisa disesuaikan dengan situasi di sekolah sehingga tidak monoton. Kalau selama ini mungkin belnya hanya bunyi tet atau mungkin kering saja, baik itu pada saat pelajaran yang biasa, pada saat ujian, ataupun juga pada saat kegiatan keagamaan. Misalnya pada saat bulan Ramadan ini ada kegiatan sanlat, maka bel tanda masuknya atau tanda keluarnya sama saja seperti hari-hari biasa. Nah, dengan menggunakan aplikasi bel ini, maka kita bisa di setting suaranya dibeda-bedakan. Ketika biasa bagaimana, mungkin tet, atau bagaimana ketika ujian mungkin ada nada yang lain, sehingga siswa ataupun mungkin juga gurunya bisa memahami, oh ini
waktu untuk kegiatan apa, oh ini kegiatan apa, dan sebagainya. Yang selanjutnya, apa sih yang harus disiapkan untuk bisa membuat aplikasi bel secara otomatis ini, sehingga tadi bisa mengurangi pekerjaan guru, tidak ada lagi lupa oleh guru yang tugasnya memijit bel tadi. Yang pertama, ini adalah perangkat komputer yang memiliki soundcard. Kalau saat ini rata-rata semua PC ataupun laptop pasti memiliki soundcardnya, bisa digunakan untuk memutar audio, bahkan video juga. Jadi dengan adanya kelengkapan itu, maka sudah bisa dipastikan semua komputer yang kita miliki pasti bisa digunakan untuk aplikasi ini. Yang kedua, tentu saja harus ada aplikasi bel sekolahnya. Di sini saya mungkin tidak membahas cara membuat dari awal, tetapi cara setting aplikasi supaya bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, peralatan yang harus ada itu adalah amplifier dan speakernya, supaya suara yang di laptop atau di komputer kita bisa terdengar ke semuanya. Maka kita mungkin membutuhkan speaker atau amplifier dan speaker, atau mungkin juga sound system atau speaker aktif. Tentu saja dari yang dua dan amplifier speaker itu rata-rata di setiap sekolah pasti memiliki. Tinggal aplikasi belnya yang mungkin ada sekolah yang sudah memiliki, yang sudah memanfaatkannya, ada juga mungkin yang belum memiliki. Nanti kita sama-sama pelajari bagaimana cara membuatnya supaya bisa berjalan dengan baik. Lalu aplikasi bel sekolah yang bagaimana sih yang bagus? Di internet banyak sekali aplikasi yang beredar untuk aplikasi bel sekolah ini. Tetapi setelah saya beberapa kali melakukan download kemudian install dari aplikasi tersebut, ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang saya sendiri harapkan. Di antaranya ada yang harus berbayar lah, kemudian ada yang susah dalam dan lain sebagainya. Jadi yang bagus menurut saya itu adalah yang pertama yang gratis. Artinya kita bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya. Itu adalah suatu keuntungan bagi kita. Sekolah juga mungkin akan merasa diuntungkan. Kemudian yang kedua adalah mudah dan kaya fiturnya. Di sini artinya tidak membutuhkan komputer dengan spek yang tinggi. Tidak harus misalnya komputernya harus Intel Core i3 misalnya, atau i5 dan lain sebagainya. Tetapi cukup dengan menggunakan komputer yang jadul, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk menyalakan bel di setiap pergantian jam tadi. Dan mungkin juga tidak harus dengan RAM yang tinggi. Kalau biasanya untuk mengedit video misalnya itu minimal 2 GB RAM-nya, atau mungkin juga ada yang 4 GB. Tapi untuk bel ini cukup dengan menggunakan setengah giga saja atau 512 KB, itu sudah bisa dipakai untuk menyalakan belnya. Kemudian yang bagus yang kedua adalah mudah dalam proses instalasi, artinya tidak membutuhkan tata cara instalasi yang berbelit-belit. Kemudian pengaturannya mudah. Pengaturan di sini maksudnya setting waktunya kita bisa dengan leluasa menentukan mau dalam jenis apa, apakah jam pembelajaran reguler, ataukah pada saat ujian, atau mungkin juga pada saat jam kerohanian, misalnya sanlat tadi. Kemudian bisa membuat jadwal sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bagaimana cara memasang bel otomatis? Yang pertama, kita harus mendownload aplikasi bel otomatisnya. Di internet sekarang sudah banyak aplikasi yang beredar, tinggal kita cari
Dan tentunya kita harus pandai-pandai memilih mana yang mudah dan mana yang akan nantinya sulit buat kita. Setelah itu, kemudian kita install aplikasi tersebut pada komputernya. Proses installnya biasanya kalau yang nanti kan kita pelajari itu cukup mudah, cukup next saja sampai finish, selesai. Kemudian setting aplikasi. Nah, setelah diinstal maka ada beberapa yang harus disetting, terutama pada bagian jamnya. Mau jam berapa dinyalakan, kemudian jenisnya seperti apa, suaranya juga bagaimana. Kemudian setelah selesai melakukan setting di komputer atau di PC kita, maka selanjutnya adalah sambungkan komputer tersebut dengan amplifier dan speaker. Bisa menggunakan sound system yang ada di sekolah. Jadi setelah itu, maka bel akan berjalan dengan otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini contoh aplikasi yang sudah pernah saya coba. Sini ada aplikasi MyBell 2010. Ini mudah, instalasinya mudah, kemudian pengoperasiannya mudah. Tetapi aplikasi ini tidak gratis. Artinya dalam jangka waktu tertentu dia akan berhenti, tidak bisa dipakai lagi kalau misalnya kita tidak membeli. Kemudian yang kedua yang di sebelah kanan ini ada bel otomatis dari komputer. Ini juga mudah, tapi kelemahannya waktunya kita tidak bisa leluasa. Kemudian jenis-jenis pembelajarannya apakah di umum, ujian, ataupun misalnya di biasa, ini kurang begitu sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, yang bagaimana selanjutnya kita akan mencoba dengan aplikasi yang lain, dan untuk itu mungkin saya akan langsung ke praktek mencontohkan bagaimana cara setting dan aplikasi yang saya gunakan. Kemudian yang saya gunakan adalah aplikasinya Jabat Automatic Bell. Nah, kita lanjut ke prakteknya. Nah, aplikasi yang saya gunakan ini Jabat Automatic School Bell. Di sini aplikasinya di internet banyak, bisa di-download, dan ini gratis, 100% gratis. Jadi tidak takut harus membeli ataupun tidak takut suatu saat akan berhenti penggunaannya. Nah, untuk menginstalasinya sendiri cukup klik install, kemudian next sampai finish, selesai. Nanti setelah itu akan muncul seperti ini. Ini kebetulan sebagian sudah di setting oleh saya. Nah, yang pertama harus di setting di sini adalah biodatanya. Di sini saya tidak memasukkan nama, misalnya instansi saya SDN Sikir. Kemudian addressnya, alamatnya di mana, masukkan, country-nya mana, emailnya juga, websitenya kalau misalnya ada bisa dimasukkan, fontnya, nama sekolahnya silakan dimasukkan. Kemudian, nah untuk logo di sini, untuk memasukkan logonya kita klik bagian yang kaca pembesar ini. Klik, kemudian kita cari di mana kita menyimpan logo tadi. Misalnya, nah contoh inilah. Nah, kemudian oke. Ini untuk identitas awal. Yang selanjutnya, pengaturan yang kedua adalah kita klik bagian schedule. Ini untuk menentukan waktu nyalanya bel tadi. Kita klik schedule. Nah, di sini pada bagian kategori, di sini ada reguler dan exam. Reguler berarti hari-hari biasa. Kalau exam berarti waktu ujian. Kalau misalnya mau ditambahkan lagi,
ingin jadwal belnya sesuaikan dengan waktu kegiatan sanlat misalnya. Maka di sini kita bisa menambahkan jam tadi, waktu tadi kategorinya, kita klik tanda plusnya. Kemudian di sini misalnya sanlat. Kemudian oke. Maka di sini akan ada 3 bagian, ada tambahan sanlatnya. Selanjutnya kita setting waktu berbunyi belnya. Misalnya untuk reguler, pada hari apa kita mulai, misalnya di hari Senin, Monday, kita klik add new. Nah, deskripsi di sini misalnya kalau hari Senin biasanya ada upacara bendera. Misalnya masukkan upacara. Jamnya misalnya upacara itu jam 7. Maka kita masukkan 07.00.00. Nah, di sini soundnya, suaranya kita bisa cari. Di sini misalnya, nah, upacara bendera dimulai. Dan ini suara-suara ini yang digunakan untuk aplikasi bel ini sudah langsung ada ketika kita selesai menginstal. Jadi ini sudah ada bawaan. Kemudian untuk mengetahui suaranya cocok atau tidaknya, kita klik dulu bagian play di sini. Saatnya upacara bendera dimulai. Bisa Anda dengar, lihat. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian kalau sudah, kita oke. Nah, berarti jam upacara jam 7 ini sudah selesai. Kemudian untuk jam pertamanya misalnya kita masuk lagi ke add new. Misalnya jam 1, jam ke-1. Misalnya dimulainya pukul 07.35 atau 40 misalnya. 07.40. Kemudian kita cari lagi untuk suara yang pertamanya. Jam pertama. Kita cari di sini ada banyak, versi 1. Mulai pelajaran. Kemudian di sini di aplikasi ini juga ada doa awal belajarnya. Ya, jadi bisa dipimpin dengan menggunakan sound system tadi kalau misalnya mau dipasang doa awal belajarnya supaya sama-sama. Atau kalau misalnya mau langsung juga boleh, misalnya mulai pelajaran, open. Ingin tahu cek suaranya, kita cek dulu lagi di sini. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Jadi dengan menggunakan aplikasi bel ini, maka semua siswa tahu bel yang berbunyi itu tujuannya untuk apa. Kalau misalnya tadi bunyi yang pertama, oh meminta anak untuk upacara. Kemudian yang kedua, oh pemberitahuan akan mulai belajar. Jadi kalau misalnya dengan aplikasi yang biasa, yang manual, mungkin hanya tet itu aja, atau mungkin kering dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan tanda bel tadi. Kemudian kita selanjutnya masukkan jam kedua dan terusnya. Disesuaikan saja ini jam berapa, misalnya 08.20 misalnya. Ini untuk jam keduanya, open, oke, dan seterusnya. Setelah selesai, kemudian kita masuk ke hari yang berikutnya. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, klik add new, kemudian tentukan mau pukul berapa berbunyinya. Nah, untuk ujian juga sama, kita pilih dulu di sini bagian exam untuk ujian. Kemudian tentukan di harinya hari apa, kemudian add new. Nah, jadi di sini masukkan lagi jam ke-1. Misalnya 07.00.
Untuk ujian kita cari V1 sound V2. Ujian di sini. Itu untuk ujian habisnya. 5 menit ujian habis. Nah, 5 menit akhir ujian. Ya, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Misalnya kalau di sini mulai sajalah untuk ujiannya. Dan dengan aplikasi ini kalau misalnya ada bunyi ya nada suara yang tidak sesuai, kita bisa merekam sendiri. Bagaimana bunyi yang diinginkannya kita rekam, kemudian di save di bagian di komputer, kemudian nanti di browse dan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi mungkin suaranya bisa lebih kreatif lagi. Walaupun sama-sama dengan menggunakan aplikasi ini Jabat Automatic School Bell, tetapi antara sekolah yang satu dengan yang lain mungkin nadanya bisa berbeda. Setelah itu kita kembali. Nah, ya untuk mengaktifkannya, misalnya, ini hari Jumat belum di set ya. Misalnya kita hari Senin, maka kita schedule, kemudian kita pilih hari apanya, kemudian aja langsung aja di close. Nanti secara otomatis ketika sudah sampai pada pukul ini, maka otomatis aplikasi akan berjalan dan akan mengeluarkan suara ke speaker tadi, sehingga siswa bisa mengetahui apakah akan istirahat ataupun yang lainnya. Setelah di close, biasanya di sebelah kanan di sini akan ada logo yang sama. Sini, logo Jabat Automatic School-nya. Ini menunjukkan bahwa aplikasi sudah berjalan. Sambil menunggu waktu sesuai jam yang sudah di set, maka ketika sudah sampai dia akan langsung berbunyi.